Halo sobat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang bagi sobat semua yang baru bergabung di MJ Farm Channel. Dan saya ucapkan terima kasih kepada sobat semua yang sudah setia dan juga sudah subscribe MJ Farm Channel. Saya doakan kepada sobat semua, semoga dimanapun sobat semua berada selalu diberi kesehatan, dan juga yang memiliki usaha, usahanya tambah lancar, tambah sukses, dan tambah barokah. Nah, sobat, hari ini saya ingin menjelaskan mengenai mesin tetas yang saya miliki. Mesin tetas yang saya miliki ini adalah mesin tetas telur bebek. Bagaimana fungsinya, kemudian bagaimana cara kerjanya, bagaimana komponen-komponennya, elemen-elemen apa saja yang saya gunakan, kemudian juga sistem kerjanya seperti apa, saya akan tunjukkan kepada sobat semua. Maka dari itu, tonton video ini sampai habis, jangan kemana-mana, tetap di MJ Farm Channel, channelnya peternak bebek milenial. Nah sobat, seperti yang saya sampaikan tadi, saya ingin menjelaskan kepada sobat semua fungsi-fungsi dan juga mesin-mesin tetas yang saya miliki ini. Nah, mesin tetas yang saya miliki ini semuanya totalnya ada 5 ya. Nah, dari kelima ini, yang 4 itu berfungsi sebagai setter atau inkubator, dan yang satu ini itu sebagai hatcher atau penetasan. Nah, apa itu setter? Setter itu adalah mesin tetas yang digunakan untuk masa inkubasi ya, dari 0 sampai 25 hari biasanya saya. Sehingga dari mulai masuk telur sampai dia usia 25 hari atau H-3 sebelum menetas, dia berada di dalam setter ini. Setelah H-3 sebelum menetas, itu saya pindahkan ke hatcher. Artinya hatcher ini adalah tempat penetasannya. Kenapa seperti itu? Karena memang kedua mesin ini itu memiliki karakteristik yang berbeda. Kalau di mesin setter itu dia kelembapannya tidak terlalu tinggi atau hanya berkisaran 50-60% saja kelembapannya. Nah, kalau di setter itu kelembapannya disetting lebih tinggi, 60-65. Karena apa? Karena dia untuk memudahkan nanti penetasan. Nah, biasanya saya lakukan seperti itu. Nah, untuk proses penetasannya saya akan buat di video yang lainnya, akan saya ulas secara detail. Nah, saya hari ini akan menjelaskan kepada sobat semua mengenai mesin tetas ini dan komponen-komponennya, baik setter maupun hatcher. Kebetulan hari ini di hatcher ini ada yang menetas, karena hari ini sudah H-1 ya. Semuanya total menetas. Kan biasa telur itu menetas di hari ke-28 sudah tuntas. Nah, ini hari ke-27. Nah, biasanya saya menuntaskannya itu di hari ke-28. Kalau di hari ke-29 biasanya itu yang menetas terakhir-terakhir itu sudah jelek bibitnya. Oke, langsung saja saya tunjukkan kepada sobat semua bagaimana setter dan juga hatcher yang saya miliki. Secara umum setter ini hampir sama dengan hatcher, yang beda hanya pada proses pembalikan telurnya saja nantinya sama settingan kelembabannya, dan selebihnya itu sama. Saya membuatnya ini ukurannya 120 dikali 60, kemudian kesininya itu adalah 40. Jadi ini adalah ukuran satu triplek bisa menjadi satu mesin tetas ini. Nah, kemudian kacanya saya menggunakan akrilik agar tidak mudah pecah, karena di sini banyak anak-anak, kadang dipukul-pukul sehingga nanti takutnya pecah. Nah, kalau dulu saya menggunakan semua komponen ini itu menggunakan DC. Tapi ternyata
DC itu karena voltasenya rendah, arusnya menjadi tinggi. Ketika arusnya tinggi, komponen-komponen ini mudah panas. Banyak yang tidak tahan dengan arus yang tinggi karena voltasenya rendah. Sehingga saya ganti sekarang beberapa komponen itu yang memiliki arus tinggi itu saya ganti menggunakan AC, sehingga arusnya turun, voltasenya kan naik. Kalau AC kan 220 volt. Cuma resikonya nanti kalau kita mau dandan atau memperbaiki, kita harus lepas semua aliran listriknya karena nyetrum. Nah, kemudian dari segi ukuran seperti itu, kemudian komponen-komponen ini saya gunakan DC. Untuk detail perakitannya itu nanti kapan-kapan saya akan buatkan videonya, tapi ini secara umum saja ya. Nah, kemudian yang kedua adalah rak telurnya. Rak telurnya ini saya menggunakan kayu yang dipadukan dengan aluminium. Nah, ini rak ini saya gunakan rak roller. Jadi ketika telur ini diletakkan di sini, ketika dia rollernya berputar, nanti dia juga akan berputar. Jadi menggunakan rak roller. Jadi ini otomatis ya. Sehingga saya tidak terlalu sering untuk membolak-balikkan telur. Nah, kapasitasnya untuk rak roller ini full itu 160. Jadi kalau manual kan biasanya sekitar 200-an kalau untuk ukuran segini ya, tapi kalau karena dia menggunakan rak roller dan otomatis itu hanya muat 160 saja. Nah, kemudian nanti saya detailkan mengenai rak rollernya. Saya menggunakan gear roller seperti ini. Nah, untuk pipa aluminiumnya saya menggunakan sebagai pembatasnya itu saya gunakan ukuran 5/8 kalau tidak salah, ini yang paling kecil. Kemudian saya bor. Nah, nanti kemudian di bawah untuk sebagai rollernya yang bergerak ya, ini yang bergerak itu saya gunakan pipa setengah inci. Nah, di prosesnya itu nanti kalau telurnya taruh di sini kemudian dia berputar, maka dia akan berputar telurnya, diputar oleh rollernya ini. Nah, kemudian dinamonya saya menggunakan dinamo 2,5 rpm. Nah, biasanya yang paling bagus adalah dinamo 5 rpm kalau untuk rak roller. Kalau untuk 2,5 itu terlalu lambat sebenarnya, tapi tetap saja masih mumpuni dan masih bagus ya. Oke, nah itu untuk rollernya semuanya menggunakan kayu dan juga aluminium ya. Kemudian pemanasnya saya menggunakan elemen yang saya rakit, kemudian saya salurkan panasnya itu ke kayu-kayu ini, kemudian saya gunakan blower di bawah sana. Nah, nanti akan mengembuskan hawa panas ke sini sehingga rata kalau menggunakan blower. Selanjutnya saya menggunakan kelembaban otomatis humidifier ya, sehingga ketika kelembabannya turun, kalau dibuka gini kan kelembaban pasti turun, dia akan menyemprotkan uap. Kelihatan ya uapnya. Nah, tuh kelihatan uapnya. Nah, seperti itu. Itu untuk hatcher. Oke, kita tutup, jangan lama-lama kita buka karena nanti akan mempengaruhi telurnya. Nah, begitu untuk hatcher atau inkubator. Jadi fungsinya untuk menginkubasi telur itu sampai 25 hari. Nah, bagaimana dengan setter? Oke, saya jelaskan mengenai setter. Setter ini itu didesain sama persis ya, untuk luarnya, kemudian pemanasnya itu sama persis. Yang berbeda adalah raknya. Kalau di hatcher itu raknya tidak menggunakan roller atau pembali otomatis. Nah, hanya jaring seperti ini saja. Kalau sobat semua, ini dulu kan memang saya bikin roller juga, tetapi ternyata tidak efektif kalau roller langsung maksud saya setter dan hatcher itu digabungkan. Maka yang ini rollernya saya lepas sehingga ini hanya khusus untuk hatcher. Nah, sama pemanasnya juga sama seperti yang tadi, menggunakan blower dan juga menggunakan kelembaban otomatis ya, menggunakan mesin kabut. Nah,
Ini kebetulan sudah menetas ya, DOD saya. Tinggal dikit lagi. Ini tinggal sedikit lagi yang, nah ini udah mau menetas insya Allah. Nah ini sepertinya perlu bantuan ya untuk menetas, tapi masih ada pergerakan. Saya biarkan dulu, biasanya nanti takutnya kalau langsung dibantu itu nggak mau menetas. Nah kali ini bagus seperti ini, nanti insya Allah dia menetas. Oke, itu sekilas ya tentang penetasan, nanti saya bahas secara tuntas. Nah ini kotoran-kotorannya saya letakkan di sini. Nah oke. Nah kemudian apa sih kelebihannya kalau kita menggunakan hatcher dan setter secara terpisah? Oke, saya akan jelaskan ya. Tapi sebelum itu ini lihat, ini kelembabannya hampir 70 ya. Memang saya setting seperti itu agar apa, memudahkan mereka ini untuk menetas. Dan ini waktunya sebenarnya saya pindahkan karena sudah rata-rata kering. Oke, nanti akan saya pindahkan sembari membuat video yang selanjutnya. Nah, saya sampaikan dulu kelemahan dan kelebihannya kalau kita menggunakan mesin setter dan mesin hatcher ini secara terpisah ya. Kelemahan dan kelebihan ketika kita memisahkan antara mesin hatcher dan setter. Yang pertama adalah kelemahannya. Kelemahannya kita agak sedikit repot aja ketika hari ke-25 kita pindahkan ke setter, ke hatcher maksud saya, dari setter ini ke hatcher. Nah, itu saja sih sebenarnya, karena memang kalau kita gabungkan itu nanti kan karena kelembapan dan juga apa namanya, kelembabannya berbeda, itu harus kita setting lagi. Nah itu akan membuat ribet tersendiri ya. Kalau lupa kita nanti banyak yang tidak menetas. Nah kalau misalnya kita menggunakan dua mesin ini, kelebihannya itu yang pertama, mesin yang kotor itu hanya mesin hatcher saja, sehingga kita membersihkan itu hanya satu mesin saja. Jadi yang kotor hanya mesin hatchernya saja, sehingga kita mudah untuk membersihkannya, dan yang dibersihkan hanya satu mesin saja. Kemudian yang kedua, memudahkan untuk tidak mengeset-ngeset lagi apa namanya, suhu dan kelembaban. Jadi suhu dan kelembaban di setter itu sudah tepat, suhu dan kelembaban di hatcher itu sudah tepat, sehingga kita tidak rubah-rubah lagi. Nah itu kelebihannya. Nah saya lebih nyaman menggunakan yang seperti ini, walaupun saya agak repot ketika memindahkan. Itu tidak menjadi masalah bagi saya, memindahkannya pun juga tidak butuh waktu yang berjam-jam. Hanya memindahkan saja itu kan hanya butuh waktu ya sekitar 5 menit sampai 10 menit saja kan gitu, sehingga tidak ribet lah bagi saya, dan itu pun hanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali. Jadi itu sobat semua mengenai mesin tetas saya yang saya miliki. Nah ketika sobat semua ingin memulainya, pikirkan baik-baik apa namanya, mengenai efektif dan efisiennya untuk menetaskan telur sehingga sobat semua tidak keributan sendiri, tidak kesusahan sendiri. Nah kalau ada yang belum jelas, silahkan sobat semua tulis di kolom komentar. Insya Allah nanti akan saya balas dan juga saya jawab. Jika misalnya sobat semua suka dengan video ini, silahkan like. Kalau tidak suka, silahkan dislike. Kalau sobat semua merasa ini bermanfaat, silahkan bagikan kepada sobat-sobat yang lainnya. Terima kasih sudah menonton. Kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.